Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di talk show SMA Negeri 1 Siantan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit nih dengan beberapa narasumber hebat kita. Dimulai dari kanan ada Sertu Brandes sebagai perwakilan dari Koramil. Selanjutnya ada Bapak Karyono SPD sebagai perwakilan dari PGRI. Selanjutnya ada Kepala SMA Negeri 1 Siantan yaitu Bapak Edi Lendra. Dan yang terakhir ada Bapak Kaharuzaman sebagai Camat Siantan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah sudi untuk datang pada talk show kita pada pagi hari ini di Pondok Sehat SMA Negeri 1 Siantan yang sederhana ini. Langsung saja Pak, kita masuki ke dalam perbincangan hari ini dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Nah, kenapa kami memilih tema ini? Tentunya tidak lepas dari Dirgahayu Indonesia pada pagi hari ini yang ke-78. Dan Alhamdulillah pada tahun 2023 ini SMA Negeri 1 Siantan terpilih menjadi tuan rumah upacara kemerdekaan untuk wilayah Kecamatan Siantan. Betul kan Pak? Kepada Bapak Edi Lendra, kami ingin bertanya bagaimana kesan Bapak sekolah kita telah terpilih menjadi tuan rumah upacara kemerdekaan HUT RI ke-78 untuk wilayah Kecamatan Siantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Lendra SPD serta keluarga besar SMA Negeri 1 Siantan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kecamatan Siantan, Pak Camat yang sudah mempercayakan kami sebagai tempat upacara HUT RI yang ke-78 untuk Kecamatan Siantan semenjak Kabupaten Kepulauan Anambas. Adalah ini perdananya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan upacara-upacara yang lain dan tahun-tahun 17 Agustus akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Lendra. Selanjutnya, dalam rangka menuju Indonesia Maju, tentunya hal ini melibatkan guru-guru sebagai pendidik agar generasi-generasi Indonesia dapat menjadi semakin maju. Kepada Bapak Karyono sebagai perwakilan dari PGRI, bagaimana kira-kira menurut Bapak persiapan guru-guru, khususnya guru di Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam menyiapkan peserta didik agar generasi-generasi di Indonesia ini dapat semakin maju? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di SMA Siantan. Dan ini kali perdana kita melaksanakan upacara HUT RI yang ke-78. Mungkin kita ucapkan terima kasih banyak pada Pak Camat yang telah membuat upacara perdana HUT RI yang ke-78. Karena gini Pak, sudah lama anak-anak merindukan upacara. Takut anak lupa Pak, lupa kapan yang merdeka yang itu. Di hari ini mengulang kembali supaya anak-anak ingat bahwa hari ini hari merdeka. Alhamdulillah kita laksanakan berhasil dan sukses membahas masalah pendidikan. Pendidikan ini guru ya, peran guru dalam mengembangkan generasi agar dapat semakin maju. Betapapun canggihnya teknologi, betapapun mantapnya teknologi, namun peran guru tak akan tergantikan. Ya, betul. Hebatnya pun teknologi tidak akan bisa, karena teknologi tidak akan mampu mendidik siswa. Yang mampu mendidik siswa adalah para guru. Karena teknologi hanya mengantarkan orang supaya gampang untuk beraktivitas. Di masalah peran guru, yang pertama peran guru adalah memberikan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu itu tergantung kepada hal-hal seperti kurikulumnya, kalau kita kurikulum nasional. Yang kedua, SDM-nya, gurunya. Yang ketiga, sarprasnya. Jikalau mutu mau bagus, di pemerintah daerah dalam hal ini harus mempersiapkan fasilitas supaya PBM-nya berjalan dengan baik. Mutu gurunya bagus, sarprasnya bagus, anaknya bagus, insya Allah anak kita ke depan lebih bagus. Untuk mutu tadi, mau tidak mau pemerintah daerah harus menyediakan dana yang agak ekstra. Karena tanpa dana mungkin tidak akan berjalan dengan baik.
Yang kedua, peran guru yang kedua mempersiapkan anak-anak kita. Anak didik kita untuk dipersiapkan dengan berbagai macam keterampilan supaya apa? Supaya nanti mereka di lapangan setelah tamat pendidikan mereka bisa mengisi kebutuhan pasar, industri, dunia kerja dengan bekal yang yang diperoleh dari sekolah. Tanpa bekal teknologi dari sekolah, anak akan menjadi penonton di tempatnya sendiri. Kalau bisa kita berharap besok depan Anambas bisa mempersiapkan anak didiknya supaya dia bisa mengisi minimal lapangan pekerjaan yang ada di Anambas ini. Kita bisa mengisi mungkin di Metro depan nanti gitu kan. Yang ketiga guru harus bisa berinovasi karena zaman semakin berkembang. Di zaman semakin berkembang, semakin berubah, guru mampu menciptakan siswa-siswi yang mampu berkreasi. Supaya apa? Supaya bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa yang disampaikan Bapak Karyono tadi adalah mengenai harapan guru, bagaimana generasi-generasi di Anambas ini dapat mengisi lapangan-lapangan kerja yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas ya Pak. Oke, kita bergerak ke Bapak Camat Siantan, yaitu Bapak Kaharuzaman. Sudah 78 tahun nih Pak Indonesia Merdeka. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan generasi muda seperti kami ini agar dapat menjadi penunjang persiapan guru-guru yang seperti sudah Bapak Karyono ucapkan tadi? Jadi kiranya seperti apa kami ini agar dapat menjadi penunjang agar Indonesia dapat menjadi semakin maju? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, artinya di sini ada pendidikan kewarganegaraannya, ada pendidikan bela negaranya di sini dengan upacara ini. Nah, untuk mengisi kemerdekaan kita nih sekarang tinggal mengisi saja, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kalau pahlawan-pahlawan kita yang dulu sudah memperjuangkan kemerdekaan itu, jadi kita tugas kita ini mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ya untuk mengisi kemerdekaan ini, tugas pelajar itu memang betul-betul memang harus mempersiapkan diri mereka itu untuk belajar, untuk mematuhi aturan-aturan sekolah, untuk mematuhi keinginan orang tua, keinginan guru, harus dipatuhi. Itulah salah satu bentuk mengisi kemerdekaan. Nah, dengan ilmu, dengan pendidikan, nantinya kita itu bentuk untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Mengisi kemerdekaan memang kita harus belajar, harus siap belajar, dan untuk mempertahankan itu harus dengan ilmu. Kalau memang kita generasi muda dari sekarang ini tidak memiliki ilmu, jelas sudah pasti tidak bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Akhirnya nanti NKRI ini akan diambil oleh negara lain apabila masyarakat kita, rakyat kita secara umumnya bodoh. Nah itu, jadi terkait itu memang apalagi kita akan menghadapi 2045 itu pendidikan akan berbasis digital dia. Ya, dari sekarang lah memang harus dipersiapkan. Menuju ke 2045 itu pendidikan nanti akan berbasis digital. Jadi memang harus kita persiapkan dari sekarang untuk menjawab dunia pendidikan nanti itu akan berbasis digital. Jadi dari sekarang nih memang harus dipersiapkan. Nah makanya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Karyono tadi, bahwa memang pendidik memang harus bisa berinovasi untuk membuka minda pendidiknya, yang dididiknya ya untuk berkreasi. Nah itu saya rasa itu. Dan selanjutnya memang kalau untuk peningkatan dunia pendidikan itu akan dia, kalau saya lihat di wilayah Kecamatan Siantan, ya saya tidak bicara wilayah lain, artinya tenaga pendidik itu ada keinginannya untuk meningkatkan kualitasnya. Yang tadinya dia mengajar di PAUD atau di TK,
dengan keluar SKPTT-nya sebagai tenaga pengajar, pada saat dia sudah mulai mengajar, dia ikut mengambil kuliah di UT. Ada yang mengambil S1 AUD, ada yang mengambil S1 TK. Itu salah satu bentuk upaya mereka untuk meningkat kualitas diri. Nah, saya rasa itu. Jadi intinya Pak, kita hidup di zaman sekarang ini sudah enak lah, tinggal mempertahankan kemerdekaan RI, tidak seperti pahlawan-pahlawan dulu yang Mengisi harus dan mempertahankan. ya mengisi dan mempertahankan. Mengisi itu memang kita harus menimba ilmu. Menimba ilmu itu salah satu mengisi kemerdekaan. Dengan ilmu nanti kita mempertahankan kemerdekaannya. Tapi apabila kita tidak punya ilmu, sulit kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kayak mana tuh Pak Kepala Sekolah kira-kira? Kalau orang tak berilmu itu kan memang tinggal deh. ketinggalan dia, tidak bisa dia untuk mengisi. Dan janji Tuhan juga jelas, dia akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, orang yang tidak berilmu dia tak angkat derajatnya, tapi orang yang berilmu lah yang akan diangkat derajatnya. Pak Edi Rendra kalau dia tidak punya ilmu tidak mungkin diangkat Tuhan itu. Derajatnya menjadi kepala sekolah. Nah, itu jadi Tuhan. Jelas. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita bergerak ke Sertu Brandes sebagai perwakilan dari Dan Ramil. Sebelumnya pada upacara tadi pagi Pak, telah dilatih para pengibar bendera pusaka oleh para purna Paskibraka SMA Negeri 1 Siantan. Menurut Bapak, bagaimana performa dari pasukan pengibar pada upacara tadi pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sertu Brandes mewakili Dan Ramil 02 Rempa dan menyampaikan bentuknya materi tadi anak paskib yang kita saksikan sama-sama tadi pagi sudah sangat bagus dan rapi dan sudah bisa menyesuaikan dengan bentuk lapangan dan setiap gerak langkahnya sudah sesuai macam seperti sudah kita lihat seperti sudah profesional dan dapat menyesuaikan diri dan begitu juga sudah bisa mengikuti macam gerak langkah TNI Polri. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke. Untuk yang terakhir kepada bapak-bapak narasumber semua sebagai penutup, apabila pahlawan kita masih hidup, mungkin mereka akan merasa sedih melihat generasi-generasi kami ini yang belum bisa berbuat apa-apa di negara ini. Kira-kira bagaimana cara kami generasi muda untuk membuat para pahlawan bahagia dan bangga, bukannya malah membuat mereka sedih dengan kenakalan-kenakalan kami. Kami persilakan dimulai dari Bapak Camat Siantan, Pak Kahar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita generasi muda ini untuk bisa membuat para pahlawan kita itu bahagia, senang, sedih. Itu tadi kita kembali tetap mereka sudah memperjuangkan kemerdekaan, ya kan? Artinya kemerdekaan ini harus diisi. Nah, itu perlunya generasi-generasi muda itu memang mengisi kemerdekaan itu banyak bentuknya mengisi kemerdekaan itu. Dengan belajar yang tekun itu salah satu mengisi kemerdekaan. Dan jauhi hal-hal yang memang membuat orang tua kita sedih, tua kita kecewa. Sama juga dengan kita tidak membuat orang tua kita sedih dan tidak membuat orang tua kita kecewa. Sama dengan kita tidak membuat pahlawan kita sedih dan kecewa. Artinya jangan dekati narkoba, jauhi miras, ya, jauhi hal-hal yang negatif yang bisa membuat kita tidak concern untuk belajar dan untuk menimba ilmu pengetahuan. Itu saya rasa. Selanjutnya kepada Bapak Edi Rendra, masih dengan pertanyaan yang sama Pak, bagaimana kiranya kami sebagai generasi muda ini dalam membuat pahlawan-pahlawan ini bangga dan tidak malu terhadap kenakalan-kenakalan kami. Kata proklamator kita Pak Soekarno, berikan aku 100 sampai 1000 100 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Jadi pada generasi muda hari ini adalah dalam rangka melakukan proses untuk mendewasakan diri. Makanya perlu generasi muda hari ini belajar dengan tekun. Belajar yang pertama itu adalah adab, perilaku, sikap dan perilaku. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Baru kalau sikap dan perilakunya sudah baik, maka insya Allah dia akan punya yang berilmu
dia akan berilmu yang baik. Tapi kalau sikap dan perilakunya kurang baik, ilmunya nanti takut disalahgunakan. Kemudian dia sudah punya berakhlak dan sudah punya berilmu, dan dia juga harus punya beriman bahwa kita hidup itu tidak hanya mencapai prestasi di dunia saja, harus mencapai prestasi di akhirat kelak. Mudah-mudahan generasi hari ini bisa mengisi kemerdekaan dan di akhirat minta didapatkan di sisi Allah di surga. Jadi kurang mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada bapak-bapak semua pada pagi hari ini yang telah dapat menghadiri talk show kami pada pagi hari ini. Setu Brandes, Bapak Karyono, Bapak Edilendra, dan Bapak Karuzaman. Silakan dimakan kue-kuenya Pak dan minumannya. Oke, baik, terima kasih kepada bapak-bapak narasumber. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ke bapak-bapak narasumber hebat kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan kita generasi-generasi muda menjadi generasi yang maju menuju Indonesia yang lebih maju. Akhir kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.